Jangan lupa ya. Subscribe channel YouTube Novel Azkadina. Bab 5621. Keluarga An tahu bahwa, dermawan, mereka adalah orang yang sama dengan, dermawan, keluarga Fei. Namun, ketika Marshall tahu bahwa orang besar di balik layar sebenarnya adalah keponakannya, yang telah hilang selama 20 tahun, dia masih merasa sedikit tidak percaya. Charlie tidak menyembunyikan rahasianya saat ini, dan berkata dengan ringan. Tuan Fei bermaksud membeli pil peremajaan di pelelangan pil hari itu. Namun tanpa diduga, putranya mengambil kesempatan untuk merebut kekuasaan. Saya punya persahabatan dengan Nona Fei. Jadi saya membantu kakek nenek dan cucu perempuan itu. Marshall mengangguk ringan, lalu mendesah, ini sungguh tak terduga. Keponakan buyutku memiliki kemampuan yang luar biasa, dan dia sungguh berharga. Duncan yang tadinya diam, berkata pada saat itu. Marsekal, jangan lupa bahwa bahkan nyawaku pun diselamatkan oleh Tuan Wade. Ya, ya. Marshall kembali sadar dan berkata. Sungguh mengherankan, dulu aku meremehkan kakak iparku ketika dia membicarakan hal-hal aneh ini. Saya selalu merasa bahwa dia adalah seorang sarjana dan talenta muda di bidang keuangan. Sekarang sepertinya dia sudah melihat misterinya, tidak heran dia begitu teguh. Charlie tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Paman, kamu bilang ayahku telah mempelajari pewarisan kultivasi dan takdir? Ya. Marshall mengangguk dan berkata, ketika ayah dan ibumu berada di Amerika Serikat. Mereka mulai mempelajari hal-hal ini. Charlie buru-buru bertanya, Paman, bisakah kamu menceritakan secara detail apa yang terjadi? Mengapa ayahku mulai mempelajari hal-hal ini? Marshall memikirkannya. Sambil berpikir, ia berkata, ceritanya panjang. Sejujurnya, ketika ayahmu berada di Amerika Serikat, aku sangat mengaguminya. Saat itu, saya baru saja lulus kuliah. Saya belajar beberapa pengetahuan yang berguna darinya setiap hari. Ayahmu sangat cepat belajar, selain konten terkait manajemen keuangan. Dia juga suka mempelajari beberapa barang antik dan literatur kuno. Saat itu, dia sering memperhatikan pasar barang antik dan pasar lelang di Amerika Serikat. Jika dia menemukan peninggalan budaya yang hilang di Tiongkok, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil gambar museum yang disumbangkan ke Tiongkok. Namun suatu kali, dia membeli satu set barang antik di sebuah toko barang antik di New York. Dia mengunci dirinya di ruang belajar selama 3 hari dengan buku-buku ini. Selama 3 hari itu, dia tidak makan atau minum, dan dia tidak keluar dari pintu ruang belajar. Setelah 3 hari, ibumu menyadari ada sesuatu yang salah. Jadi dia ingin masuk untuk membujuknya. Dia masuk dan mulai membaca bersamanya, dan membacanya siang dan malam. Setelah mengatakan ini, Marshall tidak bisa menahan desahan, dan berkata dengan emosi. Anda bahkan tidak bisa membayangkan betapa gilanya mereka. Dan mereka kembali ke ruang tamu bersama. Di dalam suite tersebut, mereka mempelajari kumpulan buku tersebut selama 3 bulan penuh. Dan selama 3 bulan itu, mereka berdua tampak menyendiri. Meninggalkan pintu tanpa meninggalkan ruangan, dan membiarkan para pelayan menaruh makanan dan minuman di pintu. Charlie terkejut, lalu berseru, Paman, apa judul buku yang dibaca orang tuaku? Ingat? Marshall berpikir sejenak, dan berkata, jika aku ingat dengan benar. Seharusnya disebut kata pengantar untuk 9 yang mendalam atau semacamnya. Mata Charlie melebar, dan tanpa sadar dia bertanya, Paman, apakah itu Jiusuan? Marshall tiba-tiba menyadari, ya. Judulnya Jiusuan. Kata pengantar untuk 9 kitab suci yang mendalam. Awalnya aku pikir itu adalah kitab suci, tapi ayahmu mengatakan itu adalah kunci untuk membuka pintu ke dunia lain. Aku selalu mengira dia sedang linglung. Bab 5622. Charlie tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Dia bergumam. Kata pengantar untuk 9 kitab suci yang mendalam, kata pengantar yang manakah yang merupakan kata pengantar? Marshall berkata dengan santai, kata pengantar dari koleksi lanting. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hati, kata pengantar untuk 9 kitab suci yang mendalam. Artinya, buku yang ayah dapatkan adalah kata pengantar dari 9 kitab suci surgawi yang mendalam? Kata pengantar pada umumnya merupakan isi pendahuluan sebelum teks utama dimulai. Misalnya,
Karya Wang Bo yang menakjubkan, kata pengantar untuk Paviliun Raja Teng, sebenarnya adalah ketika Gubernur Hongzhou mengundang banyak sarjana untuk berpartisipasi dalam perjamuan. Ketika Paviliun Raja Teng selesai dibangun, semua orang menulis artikel dan puisi untuk berpartisipasi dalam acara akbar tersebut. Kemudian mengorganisasikan karya-karya para sastrawan dan sarjana tersebut ke dalam sebuah kumpulan puisi. Dan, kata pengantar untuk Paviliun Raja Teng, karya Wang Bo sama saja dengan menulis kata pengantar untuk kumpulan puisi di masa mendatang. Oleh karena itu, Charlie merasa jika buku yang didapatkan ayahnya saat itu benar-benar disebut kata pengantar untuk 9 kitab suci yang mendalam. Kalau begitu, ini mungkin benar-benar kata pengantar untuk 9 kitab suci yang mendalam. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat bertanya, "Paman, setelah mendapatkan buku ini, kata-kata atau tindakan apa yang dilakukan ayahku yang tidak bisa kamu pahami? Atau itu meninggalkan kesan mendalam padamu?" Marshall berpikir sejenak, dan berkata, "Pada ayahmu, ada terlalu banyak perubahan perilaku yang tidak bisa aku pahami. Dia mencari buku-buku dan bahan-bahan kuno, dan bahkan pergi bersama ibumu berkali-kali untuk melakukan inspeksi. Dia pergi ke sana selama berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Tapi saat itu, kupikir pikiran ayahmu agak bingung. Jadi saya tidak terlalu memperhatikan apa yang dia lakukan." Berbicara tentang ini, Marshall tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku ingat ayahmu berbicara dengan ibumu lebih dari sekali. Dan mengatakan sesuatu tentang nasib naga dan burung phoenix. Dan bagaimana mengatakan bahwa menaiki naga adalah rasa hormat. Dan hanya naga yang naik ke surga adalah naga yang sebenarnya." Charlie berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayahku berkata, itu harus menjadi nasib rakyat, Longge dan Fengge." Mungkin. Marshall mengerutkan kening dan berkata, dia tidak banyak menyebutkan keduanya. Namun seringkali menyebut Sheng Longge, seolah-olah itu adalah topik penelitian untuk pembimbing doktoral. Dia bergumam di sana sepanjang hari, intinya adalah ibumu juga sangat terlibat. Dan mereka berdua tampaknya telah dicuci otaknya. Charlie buru-buru bertanya, "Paman, apakah kamu ingat detail lainnya?" Marshall menggelengkan kepala dan mendesah. Dia berkata, "Sudah terlalu lama. Dan aku tidak ingat detailnya dengan jelas. Yang paling mengesankanku adalah ayahmu selalu bercerita kepada ibumu tentang menunggangi naga untuk naik ke surga. Dan selalu bilang kalau nggak berhasil, ya begini, begitu, begitu, dan akhirnya begini. Dengan cara ini, berbicara dari lubuk hatiku. Kupikir mereka berdua telah bergabung dengan organisasi sesat, memikirkan tentang kenaikan ke surga sepanjang hari." Charlie bahkan lebih terkejut saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa ayahnya ada hubungannya dengan 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Longge, Fengge, apakah mereka sedang membicarakan dia dan ibunya? Atau, Longge berbicara tentang dirinya sendiri? Lalu Sheng Longge, apa itu? Charlie merasa bahwa ia tiba-tiba jatuh ke titik buta pengetahuan. Dalam kata pengantar 9 kitab suci yang mendalam, tidak ada deskripsi tentang Sheng Longge. Dan ini pertama kalinya dia mendengar kata ini hari ini. Ada kata lain yang baru saja dia pelajari belum lama ini. Dan itulah rahasia umur panjang yang disebutkan bawahan Victoria, Jermo, kepadanya sebelum dia meninggal. Mengingat bahwa orang tuanya dibunuh oleh Jermo. Charlie menduga dalam hatinya bahwa orang tuanya pasti mendapatkan harta karun yang menakjubkan atau berlatih-latihan secara tidak sengaja. Jadi mereka membuat Victoria marah dan menjadi sasarannya, sehingga mereka mati di Aurous Hill. Saat memikirkan hal itu, Charlie tiba-tiba teringat Maria. Maria tidak tahu rahasia umur panjang. Tapi dia benar-benar mengerti hal-hal seperti takdir. Lagi pula, dia telah hidup selama lebih dari 300 tahun. Prestasinya di kitab perubahan dan gosip tidak tertandingi. Bahkan Lai Qinghua tidak dapat menandinginya. Mungkin, dia akan tahu seperti apa nasib Sheng Longge. Bab 5623. Charlie awalnya berencana pergi ke Villa Zijin untuk bertemu Maria setelah makan malam bersama kakek neneknya. Jadi dia tidak terburu-buru bertanya kepadanya tentang rincian nasib Sheng Long. Jauh di lubuk hatinya, dia masih terkejut dengan apa yang terjadi pada orang tuanya. Ketika dia mendengar dari pamannya bahwa orang tuanya telah mempelajari sesuatu yang mirip dengan prolog 9 kitab suci surgawi yang mendalam lebih dari 20 tahun yang lalu. Charlie merasa pemahamannya tentang orang tuanya telah berubah drastis. Ia tidak pernah menyangka kalau kedua orang tuanya ternyata juga mendalami bidang kultivasi. Terlebih lagi,
Dia tidak menyangka orang tuanya telah memperoleh prolog 9 kitab suci surgawi yang mendalam lebih dari 20 tahun yang lalu. Bagi Charlie, dampaknya sebanding dengan ledakan bom nuklir. Ayahnya mendapatkan prolog 9 kitab suci surgawi yang mendalam secara tidak sengaja, yaitu kata pengantar untuk 9 kitab suci surgawi yang mendalam, tetapi dia melewati prolog ini. Dan mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang mendalam secara tidak sengaja di Antiques Street 20 tahun kemudian. Apakah benar-benar ada kebetulan seperti itu di dunia? Jika kedua buku ini bukan suatu kebetulan, apakah ada hubungan yang tak terelakkan? Memikirkan hal ini, Charlie tak dapat menahan rasa dingin di punggungnya. Bertahun-tahun setelah orang tuanya meninggal, dia kebetulan berjalan di jalan yang tidak mereka selesaikan. Mungkinkah Tuhan mengatur cara ini agar dia mewarisi warisan orang tuanya? Tetapi jika memang demikian, mengapa orang tuanya tidak mengatakan sepatah kata pun kepadanya saat itu? Adapun keraguannya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Marshall. Paman, apakah orang tuaku bila mereka berurusan dengan seseorang atau organisasi tertentu? Marshall berkata, setahun sebelum ibumu meninggal. Suatu ketika dia membawamu ke As untuk mengunjungi kakek nenekmu. Dia pernah mengatakan kepada saya bahwa dia dan ayahmu menyinggung sebuah organisasi yang sangat tua karena menyelidiki suatu masalah yang sangat penting. Charlie bertanya dengan cepat, apa nama organisasi ini? Sebelum Marshall bisa menjawab, lelaki tua Nicholas berkata, Charlie. Ibumu berkata saat itu bahwa organisasi yang disinggung olehnya dan ayahmu disebut Warriors Den. Organisasi-organisasi yang telah berdiri sejak lama dan berkembang hingga masa modern menjadi sangat kuat. Namun, saya tidak menganggapnya terlalu serius pada saat itu, karena organisasi-organisasi ini memiliki sejarah ratusan tahun. Tapi mereka hanya terkenal. Mereka hanya sedikit lebih tua, dan saya tidak punya kekuatan fisik yang bisa ditunjukkan. Lagi pula, ibumu mengatakan saat itu bahwa pemimpin organisasi ini mungkin telah hidup lebih dari 300 tahun. Saya pikir ini omong kosong dan saya tidak menganggapnya serius. Pada titik ini, orang tua itu berkata dengan menyesal. Jika aku menganggap serius perkataan ibumu saat itu, mungkin situasinya akan berbeda. Marshall tidak bisa menahan desahan, ya? Saat itu, kami tidak menganggap serius kata-kata adikmu. Kami selalu merasa bahwa dia mungkin mengikuti saudara iparnya untuk mempelajari hal-hal itu. Dan dia agak gila. Tapi itu menjadi kenyataan. Charlie melihat bahwa lelaki tua itu tampak sangat menyesal, dan sebagian besar keluhan sebelumnya hilang dalam sekejap. Maka dia menghiburnya dan berkata, Kakek, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Untuk menghancurkan kekuatan Warriors Den, jika seluruh keluarga terlibat, bencana yang lebih dari 20 tahun lalu pasti akan terjadi. Kekuatan organisasi ini jauh melampaui imajinasimu. Mudah bagi mereka untuk berurusan dengan keluargaan. Nicholas berkata, saya sudah mengalaminya ketika saya berada di New York. Saya benar-benar tidak menyangka mereka akan menghabiskan waktu begitu lama menempatkan agen rahasia di samping kami. Yang lebih menakutkan adalah bahwa perkenalannya, cintanya, pernikahannya, dan kelahirannya dengan paman ketiga Anda, semuanya sangat logis. Dan tidak ada cacat sama sekali. Kalau dipikir-pikir lagi, aku masih merinding. Siapa yang mau menghabiskan waktu begitu lama untuk merencanakan konspirasi? Lagi pula, bagaimana seseorang bisa betah dan diingat oleh mereka begitu lama? Charlie berkata dengan serius, aku juga tidak mengerti masalah ini. Dengan kekuatan mereka, jika mereka ingin membunuh semua orang di keluargaan, mereka dapat dengan mudah melakukannya dengan mengirimkan 1 atau 2 master sungguhan. Tapi dalam 20 tahun terakhir, mereka tidak melakukan apapun selama 20 tahun. Dan saya tidak mengerti mengapa mereka tiba-tiba menyerang keluargaan baru-baru ini. Paman kedua Charlie, Marcus, berkata pada saat ini. Mungkinkah keluargaan punya sesuatu yang sedang mereka pikirkan? Yang mana yang ingin mereka dapatkan? Orang tua itu bertanya balik, kalau begitu, apa itu? Marcus menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa daya, Ayah. Saya bahkan tidak bisa memikirkan apa itu, tapi saya hanya mengusulkan sebuah kemungkinan. Biarkan semua orang melihat apakah ada petunjuk yang bisa ditambahkan. Orang tua itu mengerutkan kening, berpikir lama, dan berkata, ketika kondisiku memburuk. Aku tidak bisa mengingat apa yang terjadi setelah adikmu meninggal. Tapi kenangan tahun-tahun sebelum adikmu meninggal masih ada dalam ingatanku. Tapi itu menjadi lebih jelas di benakku,
Jadi aku dengan hati-hati mengingat setiap detail pertemuanku dengan adikmu, sejak adikmu mengikuti kakak iparmu ke Tiongkok hingga beberapa tahun sebelum mereka meninggal. Pada tahun-tahun itu, adikmu pada dasarnya tinggal di Tiongkok. Tapi dia membawa Charlie kembali untuk mengunjungi kerabatnya setiap tahun selama liburan. Bab 5624. Nicholas melanjutkan, selama periode ini, adikmu tidak menceritakan hal aneh apapun kepada kami. Dan dia tidak mempercayakan apapun kepada kami. Dia menyimpan semua barang itu sampai dia kembali ke Amerika Serikat untuk terakhir kalinya, setahun sebelum kematiannya. Dia hanya memberitahu kami tentang situasi di Warriors Den. Tapi dia tidak memberi kita apapun. Jadi yang tidak saya mengerti adalah The Warriors Den telah mengawasi kita selama 20 tahun, apa sebenarnya yang mereka awasi? Paman ketiga Charlie, Martel, terdiam beberapa saat, lalu bertanya dengan ragu-ragu. Ayah, mungkinkah mereka mengira adikku akan memberi kita sesuatu? Dan butuh waktu 20 tahun bagi mereka untuk akhirnya memastikan bahwa adikku tidak meninggalkan sesuatu yang berguna bagi mereka. Jadi mereka menjadi marah dan ingin membunuh kami. Nicholas berpikir sejenak, dan berkata, hal-hal yang kamu katakan secara teoritis dapat dipertahankan. Tapi menurutku mereka tidak seharusnya sebodoh itu. Mereka sangat kuat, bagaimana mungkin butuh waktu 20 tahun bagi mereka untuk mengonfirmasi masalah sekecil itu? Menurut Charlie, ada perbedaan besar antara kekuatan mereka dan kekuatan kita. Mereka telah mengamati kami secara diam-diam selama 20 tahun, seperti berjongkok di tanah tanpa melakukan apapun. Menatap semut selama 20 tahun, hanya untuk menghabiskan waktu? Jadi pasti ada motif di balik ini yang sebanding dengan 20 tahun waktu dan energi yang telah mereka investasikan. Martel mengangguk ringan, dan berkata, Ayah, apa yang ayah katakan masuk akal. Nicholas menatap Duncan dan berkata, Duncan, kau detektif terkenal. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Duncan berkata, dari pengalaman saya dalam memecahkan kasus selama bertahun-tahun. Semakin besar kasusnya, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk melakukan persiapan awal. Seperti analogi yang baru saja Anda buat, Paman, kemungkinan seseorang menatap semut selama 20 tahun hanya untuk menghabiskan waktu sangatlah kecil. Jika dia benar-benar mempelajari semut selama 20 tahun, maka tujuannya mungkin bukan untuk mempelajari metode untuk membasmi semut sepenuhnya. Jadi saya setuju dengan Anda, mereka pasti punya motif yang besar. Setelah berbicara, Duncan berkata lagi, mengenai mengapa mereka menyerang sekarang, saya tidak tahu. Saya pikir ada dua kemungkinan. Yang pertama sesuai rencana mereka, yaitu melakukannya sekarang untuk mencapai tujuan mereka yang sebenarnya. Dan yang lainnya adalah mereka tidak terpikir untuk melakukannya sekarang. Karena alasan lain, mereka terpaksa memulainya lebih awal. Charlie merenung sejenak, lalu bertanya pada Marshall, Paman, apakah kamu sudah membaca prolog 9 kitab suci surgawi yang mendalam? Marshall menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal ini, jadi saya tidak memperhatikannya. Charlie bertanya lagi, lalu kamu tahu di mana buku ini pergi? Aku tidak tahu. Marshall terus menggelengkan kepalanya. Setelah orang tuamu mempelajari buku itu, mereka pergi ke Tiongkok dan aku tidak tahu persis kemana perginya buku itu. Charlie mengangguk. Sepertinya orang tuanya meninggalkan Amerika Serikat dan kembali ke Cina, bukan seperti yang ia pikirkan sebelumnya. Sebelumnya, karena dalam ingatan Charlie, kakeknya relatif acuh tak acuh terhadap ayahnya. Dia selalu berpikir bahwa orang tuanya berada dalam segala macam tekanan dari kakeknya. Jadi dia dengan tegas kembali ke East Cliff, meletakkan dasar untuk pembunuhannya di masa depan. Namun kini tampaknya mereka memperoleh kata pengantar untuk 9 kitab suci surgawi yang mendalam secara tidak sengaja di Amerika Serikat. Setelah mempelajari buku ini, keduanya membuat keputusan untuk kembali ke Tiongkok. Dan motivasi mereka yang sebenarnya untuk kembali ke Tiongkok seharusnya adalah untuk menyelidiki misteri 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Rahasia umur panjang yang disebutkan Jermo sebelum kematiannya mungkin terkait dengan petunjuk yang diambil dari kata pengantar 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Memikirkan hal ini, Charlie tiba-tiba memikirkan sebuah detail. Jadi dia bertanya kepada Nicholas. Ngomong-ngomong, kakek, sebelum orang tuaku meninggalkan East Cliff menuju Aurous Hill, mereka punya banyak masalah dengan keluarga Wade. Konon katanya hal ini terjadi karena hubungannya dengan keluarga Rothschild. Ada konflik? Apakah Anda pernah mendengar tentang masalah ini? Ya. Kata Nicholas, ayahmu memang punya masalah dengan keluarga Rothschild saat itu. Dan versi yang banyak dirumorkan adalah bahwa keluarga Rothschild ingin berakar di Tiongkok untuk memperluas kepentingan,
sehingga mereka telah bertempur secara terbuka dan rahasia dengan keluarga-keluarga besar di Tiongkok. Pada waktu itu, ayahmu mengumpulkan banyak keluarga untuk menyatakan perang terhadap keluarga Rothschild. Setelah bertempur dengan Rothschild selama beberapa ronde, mereka mundur dari Tiongkok, dan pada saat yang sama menyimpan dendam terhadap ayahmu. Charlie mengerutkan kening dan berkata, "Kau bilang itu versi yang banyak digosipkan di dunia luar, tapi bagaimana dengan situasi sebenarnya?" Nicholas mendecakkan bibirnya dan berkata, "Situasi sebenarnya sangat rumit. Sejauh yang saya ketahui, keluarga Rothschild pada awalnya tidak ingin menargetkan keluarga-keluarga besar Tiongkok. Mereka awalnya ingin membentuk usaha patungan dengan keluarga-keluarga di beberapa bidang yang sedang naik daun, dan bahkan berinisiatif untuk menunjukkan kebaikan mereka kepada ayahmu. Hasilnya, berbicara tentang hal ini, Nicholas menghela napas, dan berkata tanpa daya, akibatnya, ayahmu memberi mereka label intrusi keuangan segera setelah dia muncul. Dan kemudian mengandalkan pengaruhnya sendiri untuk mengumpulkan banyak sumber daya finansial dan material untuk memberi mereka pukulan telak. Kemudian, orang yang bertanggung jawab atas wilayah Asia Pasifik keluarga Rothschild mengambil inisiatif untuk mengunjunginya di East Cliff. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan ditampar oleh ayahmu, dan akhirnya keluar dari kantor ayahmu, sambil menutupi wajahnya. Setelah meninggalkan bandara East Cliff, dia langsung terbang kembali ke Amerika Serikat untuk mengadu kepada orang yang bertanggung jawab atas keluarga Rothschild. Charlie tercengang, lalu berkata, "Kalau negosiasinya tidak bagus, pihak lawan pasti akan ditampar. Seharusnya ini bukan gaya ayahku, kan?" Nicholas mengangguk, "Itu benar-benar bukan gaya ayahmu, tapi tuduhan itu memang ditampar oleh ayahmu." Charlie bahkan lebih bingung, dan bergumam. "Menurut saya, ayah saya masih seorang yang sangat gentleman, bagaimana mungkin dia bisa melawannya?" Semua orang juga bingung, dan Nicholas mendecakkan bibirnya dan berkata, "Saat itu, dari kepala keluarga Rothschild, semua panggilan pengaduan datang kepada saya, dan saya tidak dapat memahaminya, mengapa ayahmu melakukan ini." Duncan bertanya dengan rasa ingin tahu saat ini, "Paman, Anda mengatakan bahwa Changing menampar kepala wilayah Asia Pasifik keluarga Rothschild. Tahun berapa itu?" Nicholas berpikir sejenak, dan berkata, "Pasti beberapa bulan sebelum kecelakaan mereka. Dan Changing diusir dari rumah oleh keluarga Wade karena insiden ini." Duncan tiba-tiba berkata, "Apakah dia melakukan ini untuk mengganggu keluarga Rothschild dengan sengaja? Sengaja menciptakan peluang untuk dirinya sendiri, dan membiarkan dirinya diusir oleh keluarga Wade? Saya pikir dia mungkin merasakan bahaya pada saat itu, dan sengaja menggunakan metode ini untuk menarik garis dengan keluarga Wade." Bab 5625. Perkataan Duncan tiba-tiba membuat semua orang tercerahkan. Setelah menetap bersama keluarga selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah tahu mengapa Changing, yang sangat terpelajar dan sopan, berselisih keras dengan keluarga Rothschild saat itu. Bahkan Charlie tidak dapat memahami mengapa ayahnya menjadi musuh keluarga Rothschild. Untuk waktu yang lama, dia bahkan mengira bahwa pelaku yang membunuh orang tuanya adalah keluarga super kaya ini. Tapi setelah berbicara banyak dengan keluarga kakeknya dan Duncan hari ini, dia benar-benar mengerti alasan mengapa ayahnya ingin melakukan ini. Adalah untuk memberi dirinya kesempatan yang tepat untuk menarik garis yang jelas dengan keluarga Wade dan bahkan keluarga Ann. Dia dan ibunya kemungkinan besar menyadari bahwa mereka akan menghadapi bahaya pada saat itu. Dan menarik garis yang jelas antara kedua keluarga adalah suatu keharusan untuk melindungi mereka. Nicholas tidak dapat menahan tangisnya, dan tersedak. Changing dan Margaret, dua orang idiot ini, kenapa mereka lebih memilih mati daripada meminta bantuan kita? Sebagai seorang ayah, saya tidak menyadari bahwa mereka berada dalam bahaya besar. Saya bahkan mengeluh tentang keterasingan mereka dari keluarga. Sekarang aku tahu bahwa mereka hanya tidak ingin menjatuhkan kita. Duncan menghiburnya, "Paman, kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Sangat jelas bahwa bahkan jika keluarga Ann dan keluarga Wade digabungkan, mereka tidak bisa menjadi lawan dari Warriors Den. Jadi bagaimana mereka bisa membuat keluarga mereka menderita karena diri mereka sendiri?" Ya, wanita tua itu tidak bisa menahan desahan dengan mata merah. Margaret memiliki kepribadian yang kuat, dan dia tidak mau berbicara dengan kami, keluarganya, ketika dia menghadapi kesulitan sejak dia masih kecil. Alasan mengapa kekayaan Ann dapat berkembang pesat 20 atau 30 tahun yang lalu adalah karena strategi yang ia buat di Silicon Valley. Ketika dia datang ke sini bersama Changing, dia tidak membawa uang sepeser pun dari rumah.
Perkataan wanita tua itu membuat keluarga An merasa semakin terbebani. Anggota keluarga An selalu berpikiran sama. Bagi mereka, keluarga jauh lebih penting daripada uang. Oleh karena itu, meskipun Margaret telah meninggal lebih dari 20 tahun, mereka masih tidak bisa melupakan kenyataan ini. Kini dianalisa bahwa mereka saat itu menghadapi bahaya dan menjaga jarak dengan keluarga agar tidak menyakiti anggota keluarga mereka. Dan masing-masing dari mereka merasa semakin sedih. Ketika semua orang terdiam, Tece tiba-tiba berkata, "Saya mengerti bahwa saudara perempuan dan saudara ipar saya tidak ingin melibatkan kedua keluarga tersebut. Tapi kenapa mereka membawa Charlie bersama mereka?" Semua orang terkejut mendengar kata-katanya. Dan mereka segera menyadari bahwa Tece benar. Karena pasangan itu bahkan tidak ingin terlibat dengan keluarga mereka sendiri saat itu. Mengapa mereka membawa serta putra satu-satunya? Mereka mungkin sudah memutuskan untuk mati saat itu. Tapi karena mereka tahu mereka akan mati, mereka seharusnya tidak membawa Charlie, yang baru berusia 8 tahun, bersama mereka. Sesuai dengan kodrat manusia pada saat itu. Akan masuk akal untuk melakukan segala kemungkinan untuk mengirim anak itu ke tempat yang lebih jauh dan aman. Namun setelah pasangan itu berselisih dengan keluarga Wade, mereka membawa Charlie ke Aurose Hill. Kalau dipikir-pikir lagi, ini memang agak tidak masuk akal dan tidak bisa dipahami. Nicholas tidak bisa mengetahuinya saat ini, dia melihat ke arah Charlie. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Kau benar. Charlie adalah satu-satunya darah mereka. Dan semakin berbahaya, semakin Anda ingin mengirim anak itu jauh-jauh. Tapi kenapa mereka membawa Charlie ke Aurose Hill?" Setelah itu, dia bertanya pada Charlie, "Charlie, apakah kamu masih ingat detail sebelum dan sesudah orang tuamu membawamu ke Aurose Hill?"